BNN RI bersinergi dengan seluruh elemen bangsa, membangun kekuatan besar dalam melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Terdapat 3 strategi BNN dalam melakukan pendekatan P4GN, yaitu soft power approach, hard power approach, dan smart power approach. Pada strategi soft power approach, BNN melakukan tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Strategi ini menekankan program P4GN pada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Desa Bersinar menjadi program unggulan bidang pencegahan dengan intervensi program P4GN di wilayah pedesaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman, di mana tahun ini membentuk 346 desa bersinar, meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Program ini melibatkan unsur kementerian dalam negeri, Kementerian Desa, KPPA, KPK, BNPT, TNI, Polri, serta sektor kesehatan dan sosial dengan mensinergikan P4GN secara komprehensif pada program masing-masing institusi. BNN telah membentuk dan melatih 5.913 relawan penggiat anti narkoba yang turut membantu BNN memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Upaya rehabilitasi di Desa Bersinar dilakukan dengan intervensi berbasis masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada 1.190 agen pemulihan untuk menangani kecanduan narkoba di tingkat ringan dan coba-coba. BNN juga telah berhasil mendorong 188 puskesmas institusi penerima wajib lapor IPWL di wilayah pedesaan dalam memberikan pertolongan pertama rehabilitasi kepada 2.994 klien. Dalam upaya pemberantasan di desa, sinergitas yang dilakukan antara Babinsa, Babin Kamtipmas, dan aparat desa mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba dan berhasil mengidentifikasi 557 orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Di bidang pencegahan juga mengedepankan program ketahanan pada lingkungan keluarga serta lingkungan pendidikan, sekolah, dan komunitas. Program ketahanan pada lingkungan keluarga menghasilkan 1.035 keluarga yang diintervensi untuk memiliki pengetahuan, pemahaman hidup yang sehat dengan meningkatkan komunikasi efektif di dalam keluarga. Program ketahanan pada lingkungan pendidikan, sekolah maupun komunitas menghasilkan 1.740 sekolah bersinar pada tingkat pertama dan menengah dengan jumlah siswa pelopor yang dilatih sebanyak 8.700 orang. Sedangkan pada lingkungan kampus telah dibentuk 352 kampus bersinar di 34 provinsi. Untuk program ini BNN bekerja sama dengan Dikdasmen, Kemendikbud, dan KPPA. Program lain di bidang pencegahan dilakukan melalui pembentukan lapas bersinar yang telah menghasilkan 175 lapas bersinar, hasil kerjasama antara BNN dengan Kemenkumham. BNN berkolaborasi dengan BNPT dan KPK sebagai lembaga dengan kewenangan masing-masing dalam penanganan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, untuk memaksimalkan strategi menghadapi ancaman narkoterorisme dan narko-corruption, mendukung upaya pembangunan nasional dan pembangunan SDM yang unggul. Di sisi lain, dalam rangka akselerasi pencegahan narkoba di seluruh lapisan masyarakat, BNN melakukan kampanye War on Drugs melalui kompetisi yang dilaksanakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari film pendek, TikTok Challenge, Smash on Drugs, Sing Against Drugs, Choral Competition, dan lomba pantun Against Drugs. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, BNN mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya P4GN dengan membentuk 23.031 penggiat P4GN
yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat, dan pendidikan. Dukungan masyarakat terhadap bidang pemberdayaan masyarakat dinilai dengan indeks kemandirian penggiat dalam partisipasi P4GM dengan hasil 3,18 yang berarti mandiri. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan tes urin sebagai upaya deteksi dini potensi penyalahgunaan narkoba kepada 160.005 orang dan 1.042 orang diantaranya terdeteksi positif dan diserahkan kepada KL masing-masing untuk pembinaan. Intervensi program pemberdayaan masyarakat berwujud Grand Design Alternative Development GDAD juga dilakukan BNN terhadap mantan pecandu dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba melalui kegiatan mengganti lahan bekas tanaman ganja menjadi tanaman komoditas alternatif bernilai ekonomi tinggi serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan peningkatan life skill. Sinergi BNN RI dengan Kementan dan Dinas Pertanian pada program JDAD ini di wilayah Provinsi Aceh dengan penanaman jagung pada lahan seluas 7.090 hektar yang menghasilkan panen 49.630 ton jagung. Pemetaan BNN RI terdapat 8.691 kawasan di Indonesia yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan kategori bahaya dan waspada. Melalui intervensi pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan berhasil menurunkan kawasan rawan narkoba pada kategori bahaya yang semula terdapat 1.884 kawasan menjadi 1.852 kawasan dan kawasan dengan kategori waspada dari 6.859 kawasan menjadi 6.839 kawasan. Dalam bidang rehabilitasi, program pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan di UPT Rehabilitasi BNN, Klinik BNN dan BNNK, Unit Intervensi Berbasis Masyarakat, Lembaga Rehabilitasi milik pemerintah, Lembaga Rehabilitasi swasta masyarakat. Pada tahun ini sebanyak 11.290 pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengakses layanan rehabilitasi. Fasilitas layanan rehabilitasi milik BNN RI adalah satu-satunya di Indonesia yang memberikan layanan komprehensif, mulai dari layanan rehabilitasi dengan pendekatan medis, sosial, dan pasca rehabilitasi dalam satu atap. Rehabilitasi BNN merupakan satu-satunya solusi dan kesempatan terbaik bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Sebagai komitmen jaminan mutu dan kualitas, seluruh lembaga rehabilitasi BNN RI telah memenuhi kriteria SNI 8807/2019 terakreditasi ISO 9001/2015 terkait dengan mutu layanan, memenuhi standar ISO 14001/2015 terkait mutu lingkungan dan telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi WBK. Selain itu, kategori layanan rawat jalan dan rawat inap mendapat indeks kepuasan masyarakat dengan kategori baik menurut kriteria dari Kemenpan RB. Keberhasilan program rehabilitasi membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, selain mengembangkan fasilitas rehabilitasi di balai dan lokal rehabilitasi, BNN juga membentuk unit rehabilitasi dari kelompok masyarakat yang disebut dengan intervensi berbasis masyarakat. IBM merupakan upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk memenuhi kekurangan kemampuan lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat dengan kebutuhan layanan rehabilitasi, BNN mengembangkan program yang disebut IBM, di mana dimaksudkan untuk melakukan layanan rehabilitasi yang bersifat ringan di masyarakat maupun intervensi berkelanjutan. Program rehabilitasi yang dilakukan BNN tidak berhenti pada rehabilitasi medis dan sosial saja. Usai menjalankan program rehabilitasi,
BNN juga menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan pasca rehabilitasi kepada mantan pecandu dan korban penyalahguna yang telah diberikan kepada 2.847 klien. Bidang kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yaitu Indonesia bersih narkoba. Dalam strategi soft power approach, BNN juga melakukan aktivitas kerjasama, baik kerjasama nasional, bilateral, regional, dan multilateral. Pada tahun 2021, BNN menjalin kerjasama bilateral dengan Kolombia, Arab Saudi, Iran, Rusia, CNB, Singapura, Taiwan National Police, dan Australian Federal Police. Kerjasama regional juga dilakukan melalui pertemuan 7th Asian Ministerial Meeting on Drugs Matter (AMMD), 42nd Asian Senior on Drug Matters (ASOD), dan forum brainstorming kepala BNN dengan Duta Besar Republik Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai wadah pertukaran informasi dalam pelaksanaan tugas. Kerjasama multilateral dilakukan BNN melalui pertemuan Commission on Narcotics Drugs (CND) ke-64, Konsultatif Komite Meeting CCM Colombo Plan ke-47, Onlia Asia Pasifik, dan United Nations Office Drugs and Crime UNODC The Global Smart Program. Sebagai langkah awal perjanjian kerjasama, BNN pada tahun ini juga menerima courtesy call dari Kedutaan Besar New Zealand, Royal Canadian Mounted Police, Australian Border Force, Kepolisian Malaysia, dan Kepolisian Filipina. Sementara itu, implementasi MOU yang pada tahun ini telah dilakukan adalah MOU dengan Devida Peru tentang Exchange of Information on Intervention in Integrated and Sustainable Alternative Development in the framework of National Drug Control Policy and exchange of the information on methods and successful experiences of integral and sustainable alternative development in Peru, serta implementasi MOU dengan Australian Border Force melalui pelatihan penegakan hukum laut dan peraturan maritim UNCLOS ADF. Implementasi kerjasama juga dilakukan dengan melakukan pelatihan internasional, yaitu pelatihan yang dilakukan oleh INCB terkait penggunaan Ionix dalam laporan peredaran NPS New Psychoactive Substances dan prekursor, serta pelatihan investigasi narkotika oleh Drug Enforcement Administration (DEA). Pada strategi hard power approach, BNN melakukan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba. Sepanjang tahun 2021, BNN telah mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba baik nasional maupun internasional. Jaringan sindikat narkoba internasional paling banyak dibuka berasal dari Golden Triangle dan Golden Crescent. Dari jaringan yang diungkap, BNN mengungkap 760 kasus tindak pidana narkoba dan mengamankan 1.109 orang tersangka. Barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2021 adalah 3,31 ton metamfetamin atau sabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja, dan 191.575 butir ekstasi. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, BNN juga mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika. Dari 14 kasus TPPU yang diungkap dan 16 orang tersangka yang diamankan, BNN telah menyita barang bukti TPPU berupa aset dan uang tunai sebesar 108,3 miliar rupiah. Strategi hard power juga dilakukan BNN dengan melakukan joint operation sebagai bentuk sinergitas dalam pemberantasan narkoba dengan seluruh kementerian dan lembaga institusi terkait yang telah dilakukan sebanyak 199 kali. Operasi BNN RI di akhir tahun dari jaringan Golden Triangle dan juga jaringan nasional dari Madura dan Jakarta seperti ada yang di depan kita telah mengungkap jaringan tindak narkoba dengan barang bukti 163
kg sabu. Pada strategi Smart Power Approach, dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba, BNN senantiasa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan memaksimalkannya di era digital ini dalam segala aspek P4BN. Salah satunya dengan meningkatkan teknologi intelijen serta pemutahiran data secara digital. Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, BNN bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 dengan hasil angka prevalensi secara nasional mengalami kenaikan. Walaupun masa pandemi COVID-19 ini pada kategori setahun pakai dari yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019 kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021, dan pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616. Dengan kegiatan dan program Desa Bersinar, angka prevalensi di wilayah pedesaan pada rentang usia 25 sampai dengan 49 tahun mengalami penurunan dari 3,39% menjadi 2,24%. Untuk pernah pakai dan pada kategori setahun pakai mengalami penurunan dari 2,50% menjadi 1,61%. Sekali lagi, hal ini menunjukkan intervensi program Desa Bersinar dan intervensi berbasis masyarakat yang dilakukan BNN bekerja sama dengan seluruh stakeholders berhasil. Berdasarkan survei yang dilakukan untuk mengukur kepercayaan masyarakat terhadap BNN, diperoleh hasil 88,64 dalam skala 100 yang mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap BNN RI dalam kategori sangat baik. Hasil tersebut merupakan penilaian masyarakat terhadap BNN secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh aspek norma dan nilai bersama, kesediaan untuk mendukung, serta manfaat yang dirasakan. Tingginya nilai indeks tersebut merupakan suatu bentuk kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap institusi yang menangani penyalahgunaan narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam melaksanakan program sesuai dengan instruksi Presiden untuk kepentingan rakyat. Dalam rangka pemenuhan kompetensi pegawai BNN pada tahun 2021, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 3.997 personel BNN. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan berupa pelatihan Retrain and Execution (RPE), pelatihan pada media sosial, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, hingga pelatihan gabungan International Training for Law Enforcement yang merupakan kerjasama BNN dengan International Anti-Drug Narcotic Center of Excellence (INARCE). Dalam hal pengelolaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi, pada tahun ini BNN berhasil meraih penghargaan, diantaranya Indonesian Award 2021 pada kategori kolaboratif dan sinergetik stakeholder partnership yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada BNN RI dalam membangun kerjasama dan sinergitas dengan stakeholders. Penganugerahan Raksanugraha Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) tahun 2021 dalam kategori yang diraih oleh Pusat Laboratorium Narkotik dengan kategori lembaga publik. Jabatan Fungsional Kesehatan Awards 2021 dari Kementerian Kesehatan RI dengan kategori Kementerian Lembaga Berprestasi dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan terbaik. Anugerah Meritokrasi 2021 atas keberhasilan dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dengan predikat baik. Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
yang diperoleh dari 6 unit kerja BNN Provinsi DIY, Balai Besar Rehabilitasi Lido, BNN Kabupaten Sidoarjo, Balai Besar Rehabilitasi Badoka, dan Lokar Rehabilitasi Kalianda, dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani BBBM yang diperoleh oleh 1 unit kerja BNN, yaitu Pusat Laboratorium Narkotika. Penghargaan dan apresiasi dari media jurnalis atas keberhasilan program P4GN serta capaian kinerja BNN di tahun 2001, BNN memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders, terutama seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan dan partisipasi dalam P4GN. Sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya berharap sinergitas dengan para stakeholders serta seluruh komponen masyarakat dalam upaya program P4GN dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang. Semoga di tahun 2022 Indonesia bisa segera pulih dari pandemi COVID-19. Tidak ada penyakit, ekonomi bangkit, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin bisa ditekan dan tentunya makin sedikit. Kita bersama untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba, war on drugs. Terima kasih, itu bentuk dukungan dari Pak Iksan dan kawan-kawan.